Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan ini, saya atas nama Septi Susanti, NIM 252015036, Program Studi Magister Manajemen Inovasi, Mata Kuliah Ekonomi Pembangunan dan Inovasi Teknologi. Dosen pengampuh, Asesor Profesor Dr. Sri Rahayu, SPD, MI, dengan judul presentasi yaitu Teknologi Pertanian dan Kesejahteraan Petani. Latar belakang, pertanian merupakan sektor vital bagi perekonomian Indonesia, negara agraris dengan sumber daya alam yang melimpah, khususnya di Pulau Sumbawa. Namun, tantangan seperti perubahan iklim, semakin berkurangnya tenaga buruh tani, dan rendahnya produktivitas masih menjadi hambatan utama. Tidak dapat disangkal bahwa petani kita saat ini menghadapi beberapa tantangan, dari biaya produksi yang tinggi hingga teknik pertanian yang ketinggalan zaman. Ada beberapa faktor yang menghambat kesejahteraan mereka, namun salah satu hambatan terbesar yang mereka hadapi adalah kurangnya akses teknologi pertanian modern. Teknologi ini memiliki potensi untuk merevolusi industri pertanian, membantu petani meningkatkan hasil panen, mengurangi biaya, dan bekerja lebih efisien. Terdapat banyak teori yang mengkaji hubungan antara penggunaan teknologi dan perbaikan taraf hidup petani. Berikut adalah dua teori yang paling relevan untuk menjelaskan topik tersebut. 1. Teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana sebuah teknologi baru, misalnya alat panen modern atau pupuk pintar, disebarluaskan dan akhirnya diterima oleh masyarakat petani. Teori ini menekankan pentingnya komunikasi yang baik agar petani mengerti manfaat teknologi untuk memotong biaya produksi dan melipat gandakan hasil panen. 2. Teori human capital. Teori ini memandang bahwa petani adalah aset atau modal utama, bukan sekedar tenaga kerja. Becker menyatakan bahwa produktivitas dan pendapatan petani bisa ditingkatkan melalui investasi langsung pada petani. Investasi ini berupa 1. Pendidikan, pengetahuan akan dinamis dan pemahaman dasar. 2. Pelatihan, bimbingan teknis penggunaan alat pertanian modern. 3. Kesehatan, menjaga kondisi fisik agar selalu prima untuk menggarap lahan. Petani tidak butuh alat atau teknologi baru, tetapi juga keterampilan untuk memakainya. Dengan pelatihan yang tepat, petani dapat mengoperasikan mesin pertanian sendiri. Hal ini membuat pekerjaan lebih cepat selesai dan pendapatan mereka meningkat. Keterkaitan teori difusi, inovasi, dan human capital dengan kondisi nyata petani di Pulau Sumbawa. Teori difusi inovasi dan kondisi petani di Pulau Sumbawa. Teori difusi inovasi menjelaskan bahwa keberhasilan suatu teknologi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan alat, tetapi oleh seberapa cepat dan luas teknologi tersebut diterima oleh masyarakat. Pada sektor pertanian di Pulau Sumbawa, teori ini terlihat dalam proses penerapan teknologi pertanian modern seperti penggunaan alat mesin pertanian, aplikasi informasi cuaca, teknik irigasi, dan penggunaan benih unggul. Petani di Pulau Sumbawa umumnya masih dinominasi pola usaha tani tradisional dengan pengalaman turun-menurun. Ketika teknologi baru diperkenalkan, tidak semua langsung menggunakannya. Tahap kesadaran petani. Petani mulai mengetahui adanya teknologi melalui penyuluh pertanian, kelompok tani, media sosial, atau program pemerintah. Yang kedua, tahap minat. Tahap minat. Petani mulai bertanya apakah teknologi tersebut dapat meningkatkan hasil panen jagung, padi, atau komoditas lainnya yang menjadi unggulan di Pulau Sumbawa. Tahap evaluasi. Petani mempertimbangkan biaya pembelian alat, kemudahan penggunaan, serta risiko jika teknologi tidak sesuai kondisi lahan. Tahap uji coba.
Sebagian petani mencoba dalam skala kecil, misalnya menggunakan alat tanam modern hanya pada sebagian lahan saja. Tahap adopsi. Jika hasil pertanian meningkat dan biaya produksi menurun, petani mulai menggunakan teknologi secara rutin. Kondisi di Pulau Sumbawa menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan berupa keterbatasan akses teknologi, jaringan informasi, serta kemampuan penggunaan alat modern. Karena itu, keberhasilan teknologi pertanian sangat bergantung pada pendampingan, komunikasi, dan peran penyuluh lapangan. Ketika teknologi berhasil diadopsi, petani memperoleh manfaat berupa 1. Pengurangan biaya tenaga kerja. 2. Efisiensi waktu produksi. 3. Peningkatan hasil panen. Dan yang keempat, peningkatan pendapatan rumah tangga petani. Teori human capital dan kondisi petani di Pulau Sumbawa. Menurut teori human capital, sumber utama peningkatan produktivitas bukan hanya alat, tetapi kualitas manusia yang menggunakannya. Dalam konteks pertanian Sumbawa, petani merupakan modal utama pembangunan pertanian. Investasi terhadap petani dapat dilakukan melalui 3 aspek. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan membantu petani memahami teknik budaya modern, pengelolaan usaha tani, serta membaca peluang pasar. Yang kedua, pelatihan. Kemungkinan petani mengoperasikan mesin pertanian menggunakan aplikasi digital, memahami pencatatan keuangan, dan menerapkan metode pertanian yang lebih efisien. Dan yang ketiga adalah kesehatan. Kondisi fisik yang baik berpengaruh langsung terhadap produktivitas dan kemampuan bekerja di lahan pertanian. Relevansi terhadap kesejahteraan. Di Pulau Sumbawa masih terdapat petani yang memiliki keterbatasan literasi teknologi, sehingga belum maksimal memanfaatkan inovasi pertanian. Contohnya, petani memiliki akses alat tetapi belum mampu mengoperasikan secara optimal. Yang kedua, pengelolaan hasil pertanian masih dilakukan secara konvensional. Dan yang ketiga, pemasaran produksi belum memanfaatkan platform digital. Apabila dilakukan investasi melalui pelatihan, peningkatan kapasitas, maka petani dapat 1. Menghasilkan produksi lebih efisien. 2. Mengurangi kerugian usaha tani. 3. Meningkatkan nilai jual produk. Dan yang keempat, memperbesar pendapatan dan kesejahteraan keluarga petani. Teori difusi inovasi menjelaskan bagaimana teknologi masuk ke masyarakat, sedangkan teori human capital menjelaskan bagaimana manusia atau petani itu mampu memanfaatkan teknologi tersebut. Dengan demikian, pembangunan pertanian modern di Pulau Sumbawa tidak cukup hanya menyediakan alat pertanian, tetapi juga harus memperkuat kualitas sumber daya manusia petani agar mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi. Pemanfaatan teknologi pada petani padi dan jagung di Pulau Sumbawa. Pulau Sumbawa dikenal sebagai salah satu daerah penghasil komoditas pertanian, terutama jagung dan padi. Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian petani mulai mengenal penggunaan teknologi pertanian seperti alat mesin pertanian, traktor, dan mesin panen, benih unggul, dan obat-obatan pertanian. Namun penerapan teknologi tersebut belum merata. Sebagai contoh, terdapat kondisi di mana kelompok tani memperoleh bantuan alat pertanian modern untuk mempercepat pengolahan lahan. Pada tahap awal, tidak semua petani menggunakan alat tersebut karena masih terbiasa dengan metode tradisional dan merasa penggunaan alat membutuhkan biaya tambahan serta keterampilan baru. Analisis penggunaan teori difusi inovasi. Kasus ini menunjukkan tahapan adopsi teknologi. 1. Kesadaran, petani mengetahui adanya alat pertanian modern melalui penyuluh atau program pemerintah. Minat, petani mulai tertarik setelah melihat proses kerja lebih cepat. Evaluasi, mereka membandingkan biaya penggunaan alat dengan cara manual. Uji, beberapa petani mencoba menggunakan alat pada sebagian lahan saja.
Adopsi setelah melihat hasil yang lebih efisien dan produktif, penggunaan teknologi mulai diterapkan secara rutin. Hasilnya, waktu pengolahan lahan menjadi lebih singkat, produktivitas meningkat. Analisis penggunaan teori human capital. Kasus tersebut juga menunjukkan bahwa teknologi saja tidak cukup. Petani harus mendapatkan pelatihan. Lebih cepat memahami penggunaan alat, mampu melakukan perawatan sederhana, lebih mudah menerima inovasi baru. Sedangkan petani yang tidak memperoleh pelatihan cenderung kembali menggunakan cara lama. Dampak terhadap kesejahteraan petani. Yang pertama, dampak ekonomi. Biaya operasional menurun, produktivitas meningkat, dan pendapatan petani bertambah. Yang kedua, dampak sosial. Meningkatnya pengetahuan petani, munculnya minat generasi muda terhadap pertanian modern. Yang ketiga, dampak teknologi. Penggunaan alat dan informasi digital mulai berkembang dalam kegiatan pertanian. Dampak ekonomi, sosial, dan teknologi terhadap kesejahteraan petani. 1. Dampak ekonomi. Penerapan teknologi pertanian memberikan pengaruh langsung terhadap pendapatan dan produktivitas. Dampak positifnya, yang pertama, meningkatkan hasil produktivitas pertanian. Dampak positif, 1. Meningkatkan hasil produksi pertanian karena proses budidaya lebih efektif. Mengurangi biaya operasional seperti biaya tenaga kerja dan waktu pengolahan lahan. Meningkatkan pendapatan petani melalui hasil panen yang lebih optimal. Membuka akses pasar lebih luas melalui pemasaran digital. Salah satu contoh kondisi di Pulau Sumbawa, penggunaan alat pertanian modern seperti traktor atau mesin panen dapat mempercepat proses kerja dibandingkan metode manual sehingga biaya produksi menjadi lebih efisien. Tantangan ekonominya yaitu harga alat pertanian relatif mahal, tidak semua petani memiliki modal dan ketergantungan terhadap bantuan pemerintah. Dampak sosial. Teknologi pertanian tidak hanya mengubah cara bertani, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Dampak positifnya meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petani, mendorong generasi muda tertarik pada sektor pertanian, meningkatkan kerjasama dalam kelompok tani, meningkatkan kualitas hidup keluarga petani. Contoh nyata di lahan pertanian. Petani yang mengikuti pelatihan penggunaan teknologi menjadi lebih percaya diri dalam mengelola usaha tani dan lebih terbuka terhadap inovasi. Tantangan sosialnya, sebagian petani masih mempertahankan cara tradisional. Kesenjangan kemampuan teknologi antar petani dan adaptasi terhadap perubahan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dampak teknologi. Penerapan inovasi menciptakan perubahan pada sistem kerja pertanian. Dampak positif. Proses pertanian menjadi lebih cepat dan efisien, pengambilan keputusan lebih tepat berdasarkan data, pemanfaatan aplikasi digital, membantu pemasaran dan pengelolaan hasil panen, serta mendorong pertanian yang lebih modern dan berkelanjutan. Kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa teknologi pertanian memiliki peran penting dan meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung pembangunan ekonomi masyarakat modern, termasuk pada kondisi pertanian Sumbawa. Melalui teori difusi inovasi, dapat dipahami bahwa keberhasilan teknologi pertanian tidak hanya bergantung pada tersedianya alat atau inovasi, tetapi pada proses penerimaan pertanian terhadap teknologi tersebut.